Freestyle dulu bos. Halo, selamat datang kembali di podcast ini. Kali ini kita kedatangan salah satu dari 7 jenderal arbiter dari Ksatria Awan Aliansi Xianzhou dan telah menjadi jenderal di Luofu selama berabad-abad. Meskipun ia tampak malas, kita panggil saja King Yuan. Halo, selamat datang King Yuan. Ya, terima kasih mas. Panggil saja Jin Yuan. Oke, King Yuan, salam dari Luofu. Boleh juga mentalmu memanggilku King Yuan. Kan damage-mu dalam game paling besar, jenderal. Ku hancurkan nih podcast lama-lama. Oh ya, maaf jenderal. Untung studio ini tidak hancur kena ultimu. Apa lihat-lihat? Oke jenderal, jadi gimana nih kabarnya? Kabar saya selalu baik di tengah-tengah negara saya yang terkena wabah penyakit. Tapi ini bukan tentang penyakit. Wah, kuatus jenderal mengarah kemana ini? Ke negara saya lah, negara Luofu. Kenapa dengan negara jenderal saat ini? Nggak kenapa-napa, cuma lagi saya pantau saja. Memang kenapa dipantau jenderal? Apakah cukup dengan memantau untuk membuat negara jenderal menjadi baik kembali? Bali, apa kamu pikir negara saya pernah benar-benar baik? Wah, kurang tahu saya jenderal kalau itu. Menurut jenderal, bagaimana? Negara saya itu tidak pernah benar-benar baik. Cuma keburukannya saja yang belum terpublik. Waduh, seorang jenderal lo ini yang berbicara. Ya, memang seharusnya merubah Luofu itu dimulai dari kejujuran seorang pemimpin. Pertama, saya sebagai jenderal ya harus jujur. Bukannya malah menutup-nutupi keburukan, agar kebaikan palsu saya terlihat. Bila pemimpinnya jujur, pasti bawahannya akan mengikuti. Keren sekali pola pikir jenderal. Lah memangnya apa ada yang jenderal tutupi dari rakyat Luofu? Oh ya jenderal, kemarin kan lagi rame soal pemblokiran sosial media yang katanya ini jadi tempat penyebaran pornografi di negara Luofu. Jadi gimana jenderal? Ya, sudah sewajarnya dong. Kan pornografi itu nanti akan berdampak buruk bagi generasi muda kita, serta masyarakat pada umumnya. Tapi jenderal, kan di sosial media yang akan diblokir itu juga banyak hal positif. Salah satunya seperti fakta betapa masih buruknya pemerintahan di negara jenderal. Hahaha, lucu sekali. Nah, salah satu fakta yang beredar di sosial media mengatakan bahwa ada divisi di negara jenderal yang server datanya terkena serangan hacker ya jenderal. Ya, berita itu memang benar. Dan Master Diviner dari Komisi Ramalan Xianzhou Luofu sedang berusaha mengatasi masalah tersebut. Menurut Master Diviner gimana jenderal? Apakah akan bisa segera teratasi? Bukankah ini masalah yang sangat penting jenderal? Karena berkaitan dengan data penduduk Luofu dan data penting lainnya jenderal. Ya, pasti akan secepatnya dapat teratasi. Kan kebetulan Master Diviner dari Komisi Ramalan Xianzhou Luofu saya tunjuk itu lulusan manajemen. Jadi biar nanti dia memanage masalah ini secepatnya. Baik jenderal, tapi menurut kabar yang beredar, apa benar hacker tersebut meminta tebusan 8 juta dolar? Nah, untuk masalah itu tenang saja. Nanti akan bisa diurusi sama sang Master Diviner saya. Kan ini menyangkut data orang banyak ya jenderal, dan nilai tebusannya tidak sedikit. Jadi masyarakat nih ada yang berpikiran kalau tebusannya nanti ada kemungkinan akan di markup karena negara Luofu ini sudah mendarah daging untuk masalah seperti itu. Ya, masyarakat seharusnya tetap berpikir positif pada pemerintahan saya ya. Karena seperti yang Mas bilang, bahwa uang 8 juta dolar itu bukanlah nilai yang sedikit untuk dimainkan. Dan dampaknya pun juga nggak kecil gitu loh. Nah, kalau itu kan tandanya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan jenderal berkurang. Ya, karena itu, masyarakat terlanjur berpikir bahwa jika hacker meminta tebusan 8 juta dolar, Komisi Ramalan Hyunsu Luofu saya akan membuat laporan dan mengubah nilai tebusan itu menjadi 10 juta dolar. Lebih 2 juta dolarnya akan dibagi-bagi. Nah, fitnah seperti inilah yang membuat masyarakat berkurang kepercayaannya terhadap pemerintahan saya. Makanya, seharusnya kita batasi saja informasi yang diterima oleh masyarakat, karena banyak dampak buruknya terhadap pemerintahan saya. Iya, Jenderal. Masyarakat terlanjur berpikir seperti itu. Lalu, sebenarnya penanganan hacker dan tebusannya itu gimana, Jenderal? Supaya tidak muncul narasi-narasi buruk yang menjelekkan pemerintahan di Luofu. Nah gini, disclaimer dulu ya. Jangan ada yang meremehkan Master Diviner saya yang lulusan manajemen untuk mengatasi masalah hacker IT di negara Luofu ini. Karena sebenarnya mereka sudah menemukan solusinya. Jika data yang dihack tidak bisa dipulihkan dan hacker tetap kekeh meminta tebusan 8 juta dolar, solusinya adalah kita biarin aja dulu. Hah? Tapi ini data penting negara loh, Jenderal. Apa diam adalah solusi yang tepat? Loh, kamu meragukan manajemen solusi dari Master Diviner saya? Loh, gimana sih, Jenderal? Jadi gini, kita tunggu dan biarin hacker itu minta tebusan 8 juta dolarnya. Tetap nggak akan kita kasih. Nah, begitu hacker itu putus asa karena kita nggak mau nebus, maka hacker itu pasti akan menjual datanya di dark web. Nah, otomatis dia nggak mungkin dong ngasih harga jual yang tinggi. Kita asumsikan jika dia menjualnya dengan separuh harga 4 juta dolar. Iya, Jenderal. Terus gimana? Ya otomatis kita sudah untung dong bisa dapat separuh harga. Tinggal Master Diviner yang saya tunjuk agar melakukan pengajuan dana untuk pengadaan pembelian data penduduk. Nanti tinggal saya ACC. Wah, jenius sekali, Jenderal. Jadi, pengajuannya tinggal separuh harga tadi. Jadi 4 juta dolar itu ya, Jenderal? Ya enggak, tetap 8 juta dolar. 4 juta dolar sisanya masuk ke kantong kami. Kan ilmu manajemen seperti ini mahal. Lah, anjing. Enggak, itu tadi cuma bercanda. Kita nggak diserang hacker kok. Kita diserang ransomware. Bedanya apa ya, King Yuan? Kalau hacker itu membobol data, kalau yang ini mengunci data. Jadi kita diminta untuk membeli kunci tersebut gitu, agar data kita bisa kembali. Loh, tapi kan ngelakuin itu bukannya hacker. Bisa iya, bisa tidak. Karena ransomware itu tidak bisa mengunci data kita, kalau kita tidak menginstal aplikasi yang ada ransomware di dalamnya. Loh, apa ini bagian dari ilmu manajemen lagi, Jenderal? Jadi, nggak dapat 2 juta dolar, 4 juta dolar, tapi dapatnya utuh 8 juta dolar. Loh, saya nggak ngomong gitu. Siapa tahu nanti kuncinya dikasih gratis dan cuma-cuma, kan kita lebih untung. Semoga saja hackernya berbaik hati memberikan kuncinya secara cuma-cuma. Oke, karena jawaban Jenderal sedikit ngawur, mungkin kita akhiri saja podcast ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.